Pemirsa, aparat gabungan berhasil menggerebek lokasi yang menjadi gudang penyimpanan narkoba di Penjaringan, Pluit, Jakarta Utara. Sebanyak 300 kg sabu yang rencananya akan dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia berhasil disita aparat gabungan. Untuk mengetahui situasi terkini di tempat kejadian perkara, kita bergabung dengan Ismail Reza dan juru kamera Kesa Panji serta pilot drone Rizky Andrianto. Ismail, bagaimana situasi di TKP gudang narkoba di Pluit, Penjaringan pasca penggerebekan? Ya, kondisi terkini dari kawasan yang ada di depan kami, yakni atau di belakang kami, gudang sabu yang ada di kawasan Perumahan Cantik ini memang, Perumahan Muara Cantik ini memang sudah tidak ada lagi aktivitas warga. Namun beberapa warga tadi seperti asisten rumah tangga yang lokasinya bersebelahan dari gudang sabu yang ada di belakang kami ini menyebutkan bahwa rumah tersebut itu memang sudah lama berada di kawasan ini dan penghuninya, yaitu tersangka dari peredar atau pengedar narkotika yang berjenis sabu 300 kg ini memang terlihat sudah seminggu berada di kawasan ini dan terdaftar juga sebagai warga yang ada di kawasan ini selama 1 minggu. Namun tidak terlihat ada aktivitas-aktivitas lainnya dan asisten rumah tangga tersebut tadi kami sempat berbincang begitu menyebutkan bahwa pemilik rumah dari gudang sabu ini tidak atau jarang sekali berkomunikasi dengan warga-warga di sekitaran ini. Namun untuk mengetahui lebih rincinya kami sekarang sudah bergabung dengan salah satu atau ketua RW dari kawasan Muara Karang ini. Dengan selamat pagi Pak, dengan siapa Pak? Selamat pagi, dengan Pius Haryanto. Pak Pius, ini terkait dengan gudang sabu yang ada di belakang Bapak saat ini, apakah ada laporan atau keterangan yang Bapak terima terkait dengan pemilik rumah ini, sebenarnya saksinya atau statusnya seperti apa Pak? Ya, jadi untuk pemilik rumah ini itu udah berganti beberapa orang, udah pindah tangan. Nah terakhir ini dipasang pelang untuk disewakan 6 bulan yang lalu, namun tidak ada penyewa baru. Baru sejak 1 minggu yang lalu ada penyewa baru, lalu pelangnya itu dilepas. Nah, namun hanya mereka itu datang dan langsung keluar kembali. Demikian ya, jadi hanya keluar. Nah, pada tadi malam, itu lebih kurang jam 17.30, ya baru ada mobil box yang menuju ke rumah ini. Ternyata itu penyergapan dari BNN bergabung dengan Bea Cukai dan Polri. Nah, tadi disebutkan oleh warga sekitar bahwa memang tidak ada komunikasi yang terjalin antara pemilik rumah ini dengan warga sekitar. Dari pihak RW sendiri atau Bapak sendiri, apakah ada komunikasi begitu Pak dengan pemilik rumah ini? Ya, sama sekali tidak ada. Jadi kebetulan juga RT-nya juga di seberang di depan rumah, itu sama sekali tidak melaporkan sesuatu kepada RT setempat. Ya. Nah, terkait dengan pekerjaannya sendiri Pak, apakah Bapak memiliki informasi terkait sebenarnya pekerjaan dari pemilik rumah ini, sekaligus benarkah ini pemilik rumah ini merupakan warga negara asing Pak? Bukan, jadi pemilik rumah ini warga negara Indonesia, jadi disewakan kepada warga negara asing, ya, yang pelaku yang tertangkap ini. Dengan pekerjaannya Pak? Pekerjaan juga kita belum ada dapat informasi apa-apa, karena sebatas pada hari yang kira-kira lebih kurang seminggu yang lalu datang dan sebentar saja juga keluar. Jadi di dalam itu juga belum ada perabotan-perabotan apapun gitu. Tadi malam Pak Pius juga bergabung dengan penyergapan ini Pak ya. Nah, dari informasi yang kami dapatkan ini ada 3 tersangka. Kalau dari tadi malam apakah ada pelaku-pelaku lain Pak? Ya, jadi terakhir itu ada tambahan, itu ada pelaku 1 lagi dan ada 1 perempuan, saya nggak tahu persis apakah itu pelaku, hanya mendampingin saja gitu ya. Ya. Jadi sementara ini ada 3 tersangka Pak ya. Lalu terkait dengan pemeriksaan, apakah Pak RW sudah diperiksa begitu oleh pihak kepolisian atau BNN setempat Pak? Ya, untuk sementara ini belum. Tadi malam memang dari penyidik sudah minta keterangan, akan meminta keterangan dari ketua RW itu sebagai saksi di BNN. Nah, ini terkait dengan adanya kasus penyergapan sabu di kawasan perumahan ini. Lalu dari pemerintah setempat apakah ada himbauan Pak? Ya, tentunya himbauan dari Pemda setempat ya supaya di wilayah ini juga warga itu bisa proaktif ya dalam memberikan informasi-informasi, memantau sekelilingnya. Ya, apabila ada kecurigaan juga memberikan informasi kepada posko. Ya. Terima kasih banyak Pak Pius atas waktunya. Dan itu keterangan dari Ketua RW dari kawasan Muara Cantik ini, Blok D3 Selatan. Yasi. Ismail, selanjutnya apa langkah dari aparat keamanan untuk ratusan kilo narkoba yang jadi barang bukti selanjutnya?
Ya sementara ini ya sih sempat kami tadi pagi berbincang dengan Deputi Penyergapan dari BNN, Armande Pari menyebutkan bahwa saat ini BNN telah melakukan pendalaman terkait dengan kasus yang dilakukan atau penyergapan 300 kg sabu yang ada di kawasan ini. Dan nanti siang ya sih pihak BNN akan melakukan press conference di kantornya BNN yaitu di Cawang ya sih. Baik, terima kasih atas laporannya Ismail Reza. Pemirsa, reporter Ismail Reza dan juru kamera Kesa Panji serta pilot drone Rizky Andrianto melaporkan langsung dari Pluit Penjaringan, Jakarta Utara.